Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Terima kasih udah klik video ini. Jangan lupa subscribe dan nanti aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. Hari ini kembali lagi aku akan membawakan segmen Bisik Bincang Misteri Yuk. Dan di Bisik minggu ini, aku akan membahas sebuah tempat yang terkenal pada tahun 90-an, di mana tempat ini juga menjadi salah satu tempat yang dipercaya bisa menjadi sarana untuk bertemu dengan Kanjeng Ratu Pantai Selatan. Tempat apa itu? Dan bagaimana sejarahnya? Langsung aja kita masuk ke Bisik Bincang Misteri yuk. Jadi kawan-kawanku, tempat ini adalah Padepokan Recosewu. Padepokan ini terletak di Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Halo warga Tulungagung, kalian pasti sudah tidak asing dengan Padepokan Recosewu ini. Ya, Padepokan Recosewu ini dibangun antara tahun 1986 sampai 1993. Didirikan oleh Haji Sumiran yang merupakan pemilik pabrik rokok Reco Pentung. Kalian pasti sudah pernah dengar kan rokok Reco Pentung yang sangat sekali sukses di tahun 90-an. Nah, Padepokan Recosewu ini didirikan oleh beliau yang terdapat di dalamnya banyak sekali patung Dwara Pala atau patung raksasa dengan taring dan membawa gada. Patung ini ada ukuran dari 9 cm sampai 9 meter karena Haji Sumiran sendiri suka sekali dengan angka 9. Padepokan Recosewu ini meskipun namanya Recosewu yang artinya patung 1000, tetapi patung-patung yang ada di situ tuh ada sekitar 2999 ya. Dan dulu tempat wisata ini, Padepokan Recosewu ini sangat terkenal guys. Mereka yang mau ke Pantai Popo atau yang setelah dari Pantai Popo akan mampir ke sini karena memang Padepokan ini dekat dengan Pantai Popo. Dan juga Padepokan ini menghadap ke Pantai Selatan. Lalu apa hubungannya dengan Kanjeng Ratu Pantai Selatan? Nah, di Padepokan Recosewu ini ada sebuah tempat yang disebut Paloraman, di mana ruangan ini dipercaya bisa menjadi ruangan pertemuan bagi orang yang ingin bertemu dengan Kanjeng Ratu Pantai Selatan. Di dalam ruangan itu ada 2 lukisan Kanjeng Ratu, juga ada pita-pita yang berwarna kuning, merah, hijau. Jadi kalau orang ingin meniatkan bertemu atau ada keperluan apa gitu dengan Kanjeng Ratu, juru kunci di sana akan membawanya ke ruangan tersebut. Selain itu juga di Padepokan Recosewu ini ada sebuah patung yang mulutnya menganga dan mengeluarkan mata air. Mata air ini dipercaya bisa menjadi kesembuhan ataupun juga bisa awet muda. Jadi orang-orang yang berkunjung ke tempat ini, dia juga mencari mata air itu untuk kesembuhan atau untuk sekedar awet muda. Ini diyakini di sana. Dan asal kalian tahu ya guys, sebelum pembukaan Padepokan Recosewu ini, Haji Sumiran kala itu 1 bulan penuh sebelum pembukaan, dia akan mengundang banyak dukun dan orang-orang pintar untuk mendoakan dan memagari padepokan itu. Makanya hawa-hawa mistis di Padepokan Recosewu itu terasa kental, apalagi dengan adanya tempat khusus yang dipergunakan untuk bertemu dengan Kanjeng Ratu. Dan di belakang Padepokan Recosewu ini juga ada gua yang juga menjadi tempat dipercaya untuk bertemu dengan Kanjeng Ratu itu, yaitu namanya Gua Kencana. Tapi
info dari Juru Kunci di sana, kalau kita ingin menemui Kanjeng Ratu di Gua Kencana itu resikonya adalah nyawa. Kenapa? Karena ketika air laut itu pasang, air laut itu bisa masuk ke gua itu. Jadi anak-anak semedi, terus kemudian datang ombak besar, nyawa bisa hilang. Nah, karena resikonya besar juga, persentase untuk keinginannya terkabul itu memang lebih banyak di Gua Kencana itu, info yang saya dapat. Tapi ya gitu, tidak semua orang yang datang ke sana bisa langsung ketemu, bisa dikabulkan. Enggak, tentu ada ritual-ritual tertentu ya. Kalau kawan-kawanku warga Tulungagung bagaimana? Adakah informasi yang bisa ditambahkan lagi di sini? Ya, sekarang ini Padepokan Reco Sewu itu ada aula yang dipakai untuk makam dari Haji Sumiran dan istri itu sendiri. Karena waktu itu di tahun 80-90-an Reco Pentong betul-betul sukses. Dan ini adalah salah satu bukti kesuksesan pabrik rokok Reco Pentong itu. Tetapi ketika tahun 2000 Reco Pentong mengalami penurunan yang drastis sampai akhirnya Haji Sumiran meninggal dan makam beliau ada di aula yang berada di tengah-tengah Padepokan Reco Sewu itu. Jadi sekarang pun Padepokan Reco Sewu kabarnya pengunjungnya sudah sangat menurun guys. Dan orang-orang yang datang ke sana lebih banyak berziarah ke makamnya Haji Sumiran itu. Memang masih ada mata air yang muncul di patung yang menganga mulutnya itu. Tapi info yang saya dapat, mata air itu tidak selalu muncul, tidak selalu keluar dari mulut itu hari-hari tertentu, atau memang kalau orang itu memang sudah berjodoh mendapatkan mata air tersebut untuk kesembuhan ataupun niat-niat tertentu bisa mendapatkannya. Begitu juga dengan panoraman, ruangan yang dipercaya bisa menjadi sarana bertemunya Kanjeng Ratu Pantai Selatan ini sudah lama tidak dibuka. Info dari Juru Kuncinya sudah lama tidak dibuka. Kawan-kawan Yuku yang dari Tulungagung, bagaimana menurut kalian? Tambahin ya info-info ataupun tentang hal-hal yang terjadi di Padepokan Reco Sewu ini, kalian pasti sudah banyak mendengar sejarahnya ya. Bukti dari kesuksesan pabrik rokok Reco Pentong. Reco itu artinya patung guys ya. Patung dengan patung raksasa dengan taring dan membawa gada. Jadi itu guys, sedikit yang bisa aku sampaikan tentang Padepokan Reco Sewu ini. Tempat bersejarah yang sebagai bukti kesuksesan seorang pengusaha pada zamannya. Adakah info-info lain yang bisa ditambahkan? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di Bistik minggu depan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.